Di dunia ini, kita tak dapat menghindari pertemuan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Mereka hadir, entah dalam bentuk penghinaan, ketidakpedulian, atau bahkan pengabaian. Namun, apakah kita harus membiarkan tindakan mereka mengendalikan kita? Apakah kita harus terjebak dalam permainan emosi yang hanya melemahkan kita? Dalam Stokisme, kita dipandu untuk melihat situasi seperti ini sebagai ujian terhadap diri kita sendiri, ujian yang menuntut kekuatan batin dan pengendalian diri. Stokisme, sebuah filsafat yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, mengajarkan kita untuk menghadapi segala peristiwa hidup dengan ketenangan hati dan pikiran yang jernih. Filosof-filosof besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa dunia luar tidak dapat kita kendalikan. Apa yang dapat kita kendalikan adalah cara kita merespons dunia itu, termasuk cara kita menghadapi orang yang tidak menghargai kita. 1. Jaga kendali atas emosi. Epictetus, dalam ajarannya yang terkenal, mengatakan, tidak ada yang mengganggumu kecuali reaksi kamu terhadapnya. Begitu kita disakiti atau dihina, dunia di luar kita tidak dapat memengaruhi ketenangan batin kita, kecuali kita membiarkan perasaan kita mengambil kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saat-saat di mana seseorang mungkin berbicara atau bertindak dengan cara yang tidak menghargai kita. Tindakan mereka, baik itu ucapan atau sikap, bukanlah penyebab penderitaan kita. Yang menyebabkan kita tersakiti adalah cara kita meresponsnya. Inilah tantangan besar kita. Apakah kita membiarkan amarah atau kekecewaan kita memengaruhi keputusan dan perilaku kita, atau kita memilih untuk tetap tenang dan rasional? Seorang stoik tidak membiarkan perasaan marah, kesal, atau kecewa menguasai dirinya. Ketika kita menghadapi penghinaan, kita tidak perlu terjerumus ke dalam reaksi otomatis yang merusak. Alih-alih membalas, kita memilih untuk menanggapi dengan kebijaksanaan, untuk tidak terjerat dalam dunia emosi yang sesaat. Stoik tidak melihat perasaan marah sebagai sesuatu yang tidak terkendali. Kita dapat memilih untuk mengatasi perasaan tersebut dengan kesadaran penuh, dengan pemahaman bahwa emosi hanyalah fenomena sementara yang dapat kita kendalikan. Kita semua pernah berada di situasi yang menguji ketenangan kita. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini pantas untuk membuatku tersinggung? Apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Respon emosi atau ketenangan pikiran? Di dunia yang penuh gangguan ini, kita akan sering menghadapi ketidakadilan, penghinaan, dan pengabaian. Tetapi sejatinya, itu semua adalah kesempatan untuk berlatih pengendalian diri, untuk menunjukkan bahwa kita lebih besar dari segala hinaan dan kata-kata yang tak berharga. 2. Pahami sumber dari tindakan mereka. Salah satu pelajaran terpenting dalam Stokisme adalah untuk memahami bahwa setiap tindakan orang lain, baik yang positif maupun negatif, mencerminkan dunia internal mereka. Ketika seseorang tidak menghargai kita, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa itu adalah masalah kita. Namun, sebenarnya, tindakan mereka seringkali berasal dari ketidakbahagiaan atau ketidakpahaman mereka sendiri. Tidak jarang, orang yang menghina kita bertindak demikian karena mereka sedang berjuang dengan masalah internal mereka, kesedihan, rasa iri, atau ketakutan yang mereka simpan di dalam. Seneca, dalam tulisannya yang penuh kebijaksanaan, berkata, orang yang memberi penghinaan, melukai dirinya sendiri lebih dari siapapun yang ia hina. Setiap hinaan, ejekan, atau perlakuan tidak adil dari orang lain sebenarnya lebih mencerminkan ketidakbahagiaan mereka daripada kekurangan kita. Dengan menyadari hal ini, kita dapat melihat orang yang tidak menghargai kita bukan sebagai musuh, tetapi sebagai individu yang sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Ini adalah perspektif yang memberi kita kebebasan. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan marah atau sakit hati. Sebaliknya, kita memandang mereka dengan empati, bukan kebencian. Dalam Stokisme, kita tidak mengabaikan kesalahan atau penghinaan yang dilakukan terhadap kita. Tetapi kita menghindari membiarkan itu menguasai kita, karena keterlibatan emosional dengan kebencian hanya akan merusak kedamaian batin kita sendiri. Ini bukan tentang membenarkan tindakan mereka, tetapi tentang memilih untuk tidak memberi mereka kekuatan lebih dari yang mereka butuhkan. 3. Jangan pernah tergoda untuk membalas. Saat kita diperlakukan dengan tidak adil atau dihina, godaan untuk membalas bisa sangat kuat.
Stokisme mengajarkan kita untuk menahan godaan tersebut. Dalam kata-kata Seneca, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, itu hanya membuat kita sama buruknya dengan orang yang kita benci. Membalas penghinaan atau ketidakadilan hanya memperpanjang siklus kebencian dan permusuhan. Kita memilih untuk membebaskan diri dari itu. Membalas keburukan dengan keburukan tidak hanya merendahkan kita, tetapi juga merusak kedamaian yang telah kita bangun dengan susah payah dalam diri kita. Kekuatan sejati kita terletak pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita. Kita tidak terjerumus dalam balas dendam, yang hanya menjerat kita dalam lingkaran negatif yang tak berujung. Keindahan stokisme terletak pada kemampuan kita untuk mengubah pola pikir. Sebaliknya, dengan memilih untuk tidak membalas keburukan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip kebaikan dan kebijaksanaan. Kita tidak terikat pada tindakan orang lain, kita terikat pada apa yang kita pilih untuk lakukan, apa yang kita pilih untuk menjadi. 4. Tegaskan diri Anda dengan keteguhan. Stokisme mengajarkan kita untuk berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai kita, bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak meremehkan kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar stoik yang bijaksana, mengingatkan kita, kehormatan tidak terletak pada pengakuan orang lain, tetapi pada tindakan kita sendiri. Artinya, kita tidak perlu mencari validasi dari orang lain untuk mengetahui nilai diri kita sendiri. Ketika orang lain merendahkan kita, stokisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan mereka mengubah pandangan kita terhadap diri sendiri. Kita tahu siapa kita sebenarnya. Nilai kita bukanlah hasil dari penilaian orang lain. Kita adalah makhluk yang memiliki martabat dan integritas, dan itu tidak tergantung pada apakah orang lain menghargai kita atau tidak. Menghadapi penghinaan dengan keteguhan adalah cara kita menunjukkan bahwa kita lebih besar dari apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita belajar untuk tetap tenang dalam badai, untuk tetap teguh meski dunia mencoba menggoyahkan kita. Dengan keteguhan hati, kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa tidak ada kata hinaan yang cukup kuat untuk merusak siapa kita sebenarnya. 5. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Bagi seorang stoik, perbedaan antara yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan adalah prinsip hidup yang fundamental. Epictetus mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berada dalam kekuasaan kita, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan respon kita terhadapnya. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan lepaskan apa yang di luar kendali kita, kata Epictetus. Dalam hal ini, jika seseorang tidak menghargai kita, apakah itu melalui kata-kata atau tindakan, itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Apa yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan membiarkan emosi kita terkontaminasi oleh kata-kata atau tindakan mereka? Ataukah kita akan tetap teguh dalam ketenangan batin kita, tidak terpengaruh oleh keburukan yang datang dari luar? Jika kita menyadari bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita bertindak, maka kita akan lebih fokus pada pengelolaan diri, bukan berusaha mengubah orang lain. Kekuatan terbesar kita terletak pada pengendalian diri. Mengubah cara kita berpikir dan merespons suatu peristiwa lebih dari sekadar reaksi otomatis yang mengandalkan emosi. Kita punya pilihan untuk tetap tenang, tetap rasional, dan memilih jalan yang bijaksana. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, kebebasan dari reaksi yang dikendalikan oleh orang lain. Sebagai contoh, bayangkan kita berada dalam pertemuan yang sulit, di mana seseorang mulai meremehkan kita dengan kata-kata tajam atau perlakuan buruk. Alih-alih terperangkap dalam keinginan untuk membalas atau membuktikan diri kita memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang impulsif. Kita fokus pada hal-hal yang ada dalam jangkauan kita, bagaimana menjaga ketenangan, bagaimana berbicara dengan hati-hati, bagaimana tidak membiarkan kekacauan dunia luar mengganggu kedamaian batin kita. 6. Lihat semua sebagai pelajaran. Setiap penghinaan, setiap perlakuan tidak adil, bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, setiap interaksi ini adalah kesempatan berharga untuk menguji dan memperkuat ketahanan kita. Epictetus pernah berkata, apa yang menyakitkan kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi cara kita menanggapinya. Ketika seseorang tidak menghargai kita, kita harus melihatnya bukan sebagai serangan pribadi,
melainkan sebagai ujian bagi karakter kita. Apakah kita mampu tetap bersikap bijaksana meskipun disakiti? Apakah kita bisa belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat? Jika kita mampu tetap tenang, jika kita bisa melihat penghinaan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk melatih diri kita, maka kita akan berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kita seringkali berpikir bahwa penghargaan atau penerimaan dari orang lain adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada pengakuan dari luar. Justru, saat kita diuji oleh ketidakadilan, kita menemukan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Jika kita bisa tetap tenang, jika kita bisa merespons dengan cara yang penuh kebijaksanaan, maka kita sudah belajar satu pelajaran penting, bahwa kedamaian batin kita tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan atau katakan. 7. Jaga jarak, bukan kebencian. Menjaga jarak dari orang yang tidak menghargai kita adalah tindakan kebijaksanaan, bukan dari kebencian. Kita tahu, dalam Stokisme, bahwa kebencian adalah emosi yang hanya merusak kita sendiri. Kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati, kata seorang bijak. Oleh karena itu, menjaga jarak bukan berarti membenci atau membalas dendam. Justru, kita menjaga jarak untuk menjaga kedamaian dalam diri kita. Jaga jarak fisik dan emosional. Kita tak perlu terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Jika seseorang tidak menghargai kita, itu adalah hak mereka, tetapi kita tidak perlu merespons dengan cara yang menghancurkan diri kita sendiri. Tidak ada alasan untuk merusak kedamaian kita hanya untuk membuktikan bahwa kita benar. Jika seseorang bersikap buruk terhadap kita, kita tidak perlu membiarkan diri kita terjerat dalam kebencian yang akan menguras energi kita. Dengan menjaga jarak, kita memberi diri kita ruang untuk berpikir jernih. Kita memberi ruang untuk pengendalian diri dan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menghindari konfrontasi atau masalah, tetapi lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam pola pikir yang merusak. Kita tidak harus membalas atau bertindak dengan cara yang sama rendahnya. Kita memilih untuk berdiri lebih tinggi, lebih bijak, lebih sabar, dan lebih damai. 8. Pahami hidup adalah sementara. Dalam akhir segala hal, kita diingatkan oleh Marcus Aurelius yang bijaksana, waktu kita sangat terbatas, jadi jangan sia-siakan waktu untuk membenci orang lain. Kehidupan ini hanya sementara. Setiap detik yang kita habiskan untuk merasakan kebencian atau rasa sakit hanya akan merugikan diri kita sendiri. Hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Saat kita terus menghadapi orang yang tidak menghargai kita, kita harus menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang mencari penerimaan atau penghargaan dari orang lain. Dunia ini tidak selalu akan memperlakukan kita dengan adil, dan orang-orang mungkin tidak selalu melihat nilai kita. Namun, yang penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita memilih untuk hidup dengan integritas? Apakah kita memilih untuk tetap tenang dan penuh kasih, meskipun dunia tampaknya tidak peduli? Kehidupan kita terbatas. Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus memilih untuk tidak membuang waktu berharga kita dengan membenci orang lain. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menguji kekuatan batin kita, untuk menunjukkan bahwa kita bisa tetap damai meski orang lain tidak menghargai kita. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita hidup dengan kebijaksanaan, bukan bagaimana kita mencari pengakuan dari orang lain. Kita memilih untuk hidup dengan integritas, mengendalikan diri, dan menjaga kedamaian dalam hati kita. Inilah panggilan kita untuk bangkit. Kita adalah manusia yang lebih besar dari gangguan dunia ini. Kita adalah penjaga ketenangan batin kita, yang tidak terpengaruh oleh ombak kehidupan yang datang begitu saja. Kekuatan kita bukan terletak pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Mari kita berjuang untuk ketenangan, untuk kebijaksanaan, dan untuk kekuatan batin yang sejati.